Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Ketua Komite Militer Uni Eropa atau EUMC, Jenderal Robert Brigger, mengatakan Uni Eropa harus mengerahkan tentara militer ke Greenland. Pentingnya geopolitik Greenland dan ketegangan dengan Rusia dan Cina menjadi alasan atas seruannya. Ketua Komite Militer Uni Eropa atau EUMC, Jenderal Robert Brigger, mengatakan Uni Eropa harus mengerahkan tentara militer ke Greenland. Pentingnya geopolitik Greenland dan ketegangan dengan Rusia dan Cina menjadi alasan atas seruannya. Seruan Jenderal Brigger muncul saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bermaksud membeli pulau itu. Sejumlah negara Eropa memberikan tanggapan terkait ambisi Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Jerman dan Prancis memberikan peringatan tegas agar Trump tidak mengancam Greenland. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan prinsip perbatasan tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku untuk setiap negara. Wir haben einige Äußerungen aus den USA gehört, die Anlass zur Besorgnis geben. Deshalb sage ich mit aller Klarheit, das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land. Egal, ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. An dieses Prinzip muss sich jeder Staat halten. Egal, ob er ein kleiner Staat ist oder ein sehr großer und mächtiger. Senada dengan Jerman, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot juga mengatakan Uni Eropa tidak akan membiarkan negara-negara lain di dunia menyerang perbatasannya yang berdaulat. Denmark selaku pemilik Greenland pun menegaskan pulau terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik itu tidak untuk dijual. Selvstændighed. Så vil jeg gerne slå fast, at det er i vores øjne en beslutning, der starter og slutter i Nuuk og i Grønland. Grønland er grønlændernes, ingen andres. Mutti, du har været meget klar i dine ord. Det er Grønland, der selv skal definere jeres fremtid. Det har vi meget, meget stor respekt for fra dansk side, og det vil jeg egentlig gerne opfordre til, at alle har. Di sisi lain, Perdana Menteri Greenland Njut Ejden mendorong kemerdekaan dari Denmark. Meski begitu, ia juga menegaskan wilayahnya itu tidak untuk dijual. Begge vores parlamenter har vedtaget selvstyreloven, som faktisk giver Grønland muligheden for at blive selvstændig, når det på et tidspunkt ønsker det. Og ud fra det har vi jo altid arbejdet for hver eneste dag for at komme tættere på, for det er den proces, som man har ønsket. For det Grønland er grønlændernes. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Sebelumnya, Trump menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland dengan mengatakan pulau itu sangat penting untuk keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat. Trump juga menilai pulau itu sangat penting bagi upaya militer Amerika Serikat untuk melacak kapal-kapal China dan juga Rusia. Brigger mengatakan bahwa meskipun wilayah otonomi Denmark tersebut secara hukum bukan bagian dari blok Uni Eropa, orang Eropa seperti halnya Amerika Serikat memiliki kepentingan di Greenland. Jenderal tersebut mengutip deposit bahan baku yang melimpah di pulau tersebut dan kedekatannya dengan rute perdagangan internasional, menyebutnya sebagai wilayah yang sangat penting dari sudut pandang geopolitik. Dia juga menggambarkan wilayah tersebut sebagai sangat relevan dari perspektif kebijakan keamanan. Merujuk pada klaim Amerika Serikat atas pulau tersebut,
Rieger mengatakan bahwa dia berharap Washington menghormati integritas teritorial negara-negara lain dan piagam PBB. Sebaliknya, sang jenderal menarik perhatian pada potensi ketegangan dengan Rusia dan mungkin Cina di wilayah tersebut jika lapisan es kutub terus mencair karena perubahan iklim. Greenland baru-baru ini menjadi berita utama karena Trump telah berulang kali mengklaim bahwa kepemilikan Pulau Arktik Denmark yang kaya mineral itu diperlukan untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Awal bulan ini, dia menolak untuk mengesampingkan solusi militer untuk merebut pulau tersebut. Brussels menanggapi komentar Trump dengan menggambarkan potensi serangan Amerika Serikat sebagai masalah yang sangat teoritis. Keinginan Trump untuk memperoleh pulau tersebut dilaporkan telah memicu kekhawatiran di Copenhagen. Financial Times melaporkan bahwa cara agresif Presiden Amerika Serikat dalam mendorong gagasan tersebut melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, awal bulan ini memicu kepanikan di ibu kota negara Nordik tersebut. Sumber surat kabar tersebut menggambarkan percakapan selama 45 menit itu sebagai mengerikan dan membandingkannya dengan mandi air dingin. Frederiksen dilaporkan menegaskan kembali sikap Denmark bahwa pulau itu tidak untuk dijual. Awal minggu ini, seorang politikus Denmark, Anders Vistisen, berbicara di Parlemen Uni Eropa di Strasbourg dan mengatakan kepada Trump untuk pergi saja, menyuarakan penentangannya terhadap gagasan Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland. Beberapa anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat setidaknya telah mempertimbangkan gagasan Trump tersebut. Anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU untuk mengizinkan Trump mengakuisisi Greenland dengan mengatakan Amerika Serikat harus menjadi predator dominan. Dia menjuluki RUU tersebut Make Greenland Great Again. Mantan Duta Besar Trump untuk Denmark juga secara terbuka mendukung usulan tersebut dengan menyatakan bahwa Denmark tidak dapat mempertahankan pulau tersebut secara memadai dan menyarankan bahwa kendali Amerika Serikat akan menjadi solusi yang masuk akal. Di informasi selanjutnya, Kanada berpotensi gabung geng Rusia dan Cina untuk melawan Amerika Serikat. Kanada bersiap perang dagang untuk membalas dendam ke Amerika Serikat. Kanada berpotensi gabung geng Rusia dan Cina untuk melawan Amerika Serikat. Kanada bersiap perang dagang untuk membalas dendam ke Amerika Serikat atau AS. Negeri itu sudah menyiapkan daftar tarif barang-barang Amerika jika Presiden AS Donald Trump tetap melanjutkan rencananya untuk menambahkan pajak impor sebesar 25% atas barang-barang dari Ottawa.
Presiden terpilih maksud kami tengah mempertimbangkan pengenaan tarif 25% atas barang-barang dari Meksiko dan Kanada. Kanada yang merupakan pembeli barang Amerika Serikat terbesar dengan impor mencapai 320 miliar dolar Amerika tahun lalu akan memberikan respon setimpal jika Amerika Serikat mengenakan tarif pada produk Kanada. Kanada kini tengah menyiapkan tarif balasan yang akan dikenakan pada hampir seluruh kategori produk impor dari Amerika Serikat. Di tahun 2018, Kanada sudah pernah melakukan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat ketika Donald Trump menerapkan tarif pada baja dan aluminium dari Kanada. So we're going to continue to stand up for the interests of Joly kemudian menyebut bahwa penting bagi presiden terpilih dan orang-orang yang menasihatinya untuk mengetahui akan ada konsekuensi jika ia mengenakan tarif pada produk-produk Kanada. Dikatakannya, Kanada juga memiliki pengaruh. Secara rinci, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, pejabat Kanada saat ini memang sedang menyusun daftar lusinan produk yang diekspor Amerika Serikat atau AS ke Kanada. Menurut dua sumber, Kanada menargetkan barang-barang yang mengirimkan pesan politik dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Daftar barang yang dipertimbangkan untuk dikenakan tarif antara lain produk keramik, produk baja, furnitur, minuman beralkohol tertentu seperti whisky bourbon dan Jack Daniels. Jus jeruk dan makanan hewan peliharaan juga menjadi target. Ekspor energi Amerika juga ada dalam daftar tersebut. Ini akan menjadi upaya terakhir pembalasan sesama sekutu itu. Namun, sumber tersebut memperingatkan bahwa belum ada yang diputuskan secara resmi. Daftar tersebut pada akhirnya dapat berubah atau tidak diberlakukan sama sekali. Menurut Goldie Hyder, CEO Dewan Bisnis Kanada, tarif Trump dapat memberikan pukulan bagi bisnis-bisnis Kanada. Hyder sendiri mengatakan baru-baru ini diajak berkonsultasi oleh pemerintah dan dimintai masukan tentang tarif pembalasan. Sama, Trump juga mencatat bahwa timnya sedang mempertimbangkan tarif sekitar 25% terhadap Meksiko dan Kanada. Sebelumnya, Trump menyampaikan komentar serupa pada Senin, menyebutkan pungutan terhadap Meksiko dan Kanada bisa berlaku pada awal Februari. Saat berkampanye di 2024, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China. Pada November 2024, melalui unggahan di platform media sosialnya Truth Social, ia menyerukan tarif tambahan 10% terhadap China. We're thinking about that too. We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. How soon on those tariffs? Probably February 1st is the date we're looking at. For Mexico and China, we're talking about approximately 25%. Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. It's the only way you're going to get back. It's the only way you're going to get fairness. You can't get fairness unless you do. Hyder mengatakan para pemimpin bisnis Kanada telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Presiden Trump selama hampir setahun. Tetapi ia mencatat bahwa implikasi dari setiap strategi masih dianalisis. Sebelumnya Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif 25% pada Kanada
pada hari pertamanya menjabat 20 Januari. Kecuali negeri itu mengatasi kekhawatirannya tentang aliran obat-obatan terlarang melintasi perbatasan. Trump berpendapat bahwa cara terbaik bagi Kanada untuk menghindari rasa sakit akibat tarif adalah dengan bergabung dengan AS. Kanada adalah mitra dagang terbesar AS. Pabangsa mengimpor barang-barang Kanada senilai 419 miliar US dollar pada tahun 2023, mulai dari kayu dan semen hingga mobil dan mineral, dan merupakan sumber minyak asing terbesar ke AS. Informasi yang tak kalah menarik, Donald Trump telah mengkonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim terusan Panama dan Greenland. Donald Trump telah mengkonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim terusan Panama dan Greenland. Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang baru atas pelantikannya. Scholz mendoakan kekuatan dan kesuksesan untuk tugas-tugas yang akan datang dan menambahkan bahwa bersama-sama kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Namun, Scholz tidak hadir di Washington. Begitu pula pemimpin oposisi Jerman, Friedrich Merz, dari Partai Konservatif Christian Democratic Union atau CDU. Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei. Pesan diplomatik yang sensitif. Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris yang masuk ke Gedung Putih. Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany atau AfD, yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman dan menyebut Scholz sebagai orang bodoh yang tidak kompeten. Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk Amerika Serikat, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan transatlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang berisi kritik keras terhadap Trump bocor ke media. Di dalamnya, duta besar tersebut sebagian besar mengkritik prinsip-prinsip dasar demokrasi dan sistem check and balance Amerika Serikat, serta menyatakan bahwa Trump sedang melancarkan agenda gangguan maksimum. Kandidat kanselir Jerman dari Partai Tengah Kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika. Merz, orang Eropa harus bersatu. Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka. Menurut jajak pendapat,
Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman. Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump secara langsung dan fokus untuk menyatukan kepentingan Eropa. Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita. Eropa siap menghadapi tarif. Kamar Dagang dan Industri Jerman atau DIHK telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor Amerika Serikat. Menurutnya, di Jerman, setiap 4 pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri. Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif. Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari Perjanjian Iklim Paris sebagai sinyal yang fatal bagi dunia. Namun, di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung. Diundang atau tidak diundang. Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan Amerika Serikat. Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu. Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan transatlantik Jerman dengan Amerika Serikat saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin untuk memastikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka dengan bantuan Amerika Serikat dan aliansi NATO. Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan konsesi teritorial untuk mencapai hal tersebut. Sementara itu, partai sayap kanan AfD yang masih terisolasi di parlemen Jerman melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump. AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan. Tetapi, dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Kruppala dan Beatrix von Schort, hadir di sana. Di berita terakhir ini, pasca dilantik sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, Donald Trump berencana untuk mengenakan tarif tinggi pada barang impor sejumlah negara, termasuk Uni Eropa. Pasca dilantik sebagai Presiden terpilih AS ke-47, Donald Trump berencana
untuk mengenakan tarif tinggi pada barang impor sejumlah negara termasuk Uni Eropa. Peringatan keras itu disampaikan Trump melalui pidato virtual di hadapan para eksekutif Eropa pada World Economic Forum di Davos. Dalam keterangan resmi yang dikutip Al Jazeera, Trump menjelaskan bahwa pihaknya tengah bersiap untuk memberlakukan tarif tinggi kepada Eropa. Trump berdalih langkah ini dilakukan guna memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan antara Uni Eropa dengan Amerika. Lantaran negara-negara di kawasan Uni Eropa memiliki surplus perdagangan yang mengkhawatirkan dengan Amerika Serikat. Tak dijelaskan secara rinci berapa besaran tarif yang akan dipatok dan kapan kebijakan akan diberlakukan. Namun merespon ancaman terbaru Trump, Komisaris Ekonomi Uni Eropa berjanji pekan ini bahwa blok tersebut siap untuk membela kepentingannya. Sementara itu, berbicara pada pertemuan tahunan elit global di Davos, Swiss, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Eropa siap berunding dengan Trump. Uni Eropa juga akan menanggapi setiap tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump, dengan cara yang proporsional. Kebijakan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Trump. Sebelumnya, Presiden AS ini telah lebih dulu memberlakukan tarif sebesar 10% pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku mulai 1 Februari 2025. Masih belum jelas dasar hukum apa yang akan digunakan Trump untuk memberlakukan tarif baru ini. Namun Trump berdalih penerapan tarif impor dilakukan untuk menghentikan perdagangan fentanyl dan bahan kimia berbahaya yang menyebabkan puluhan ribu kematian akibat overdosis setiap tahun di AS. Bahkan Trump juga mengancam pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada jika mereka gagal membantu AS mengamankan perbatasannya. Kebijakan Trump yang agresif menargetkan Tiongkok pada masa jabatan pertamanya terkait perdagangan. Belakangan memicu ketegangan yang mengubah rantai pasok dan ekonomi global. Banyak ekonom mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dapat menyebabkan harga lebih tinggi bagi warga AS dan merugikan perusahaan-perusahaan yang terkena balasan dari luar negeri. Kebijakan Trump bisa bikin RI untung. Meski implementasi kebijakan tarif Trump dinilai memicu terjadinya perang harga, namun Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak, Diah Roro Esti, melihat adanya peluang positif bagi Indonesia seandainya kebijakan itu jadi diterapkan. Dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 0,0020%. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%. Lebih dari itu, ia meyakini Amerika Serikat masih jadi sahabat lama bagi Indonesia. Sejalan dengan sikap pemerintah RI yang berdiri di posisi tengah
dalam isu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Tentunya hal ini diharapkan bisa membuat hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Amerika Serikat bisa tetap berjalan baik. Karena selama ini siapapun presiden, negara Indonesia tetap berteman dengan Amerika Serikat. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.